Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Erick Thohir bakar semangat Timnas U20 Indonesia, Piala Asia U20 2025, perang dimulai hari ini. Erick Thohir memberikan semangat yang luar biasa kepada skuad Timnas U20 Indonesia untuk menghadapi Piala Asia U20 2025. Dalam momen penuh motivasi ini, Thohir menegaskan bahwa tantangan besar telah menunggu di depan. Apa yang dikatakan oleh sang presiden PSSI yang mampu membakar semangat para pemain muda ini? Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Semangat luar biasa membara menjelang keikutsertaan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Ketika menjelang keberangkatan ke Cina, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan motivasi penuh semangat kepada para pemain. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Iran pada laga pembuka pada 13 Februari 2025. Skuad asuhan Indra Syafri akan bersaing di grup yang cukup menantang bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Erick Thohir mengingatkan para pemain untuk tetap percaya diri dengan menegaskan pentingnya memiliki mental juara. Dalam pesan yang disampaikan melalui Instagram pribadinya, Erick menekankan pentingnya fokus pada hasil dan pertandingan. Pemenang atau kalah, itu yang harus kalian pegang, ujarnya dengan tegas. Ia menambahkan agar para pemain tidak terpengaruh oleh komentar negatif di media sosial yang bisa menjatuhkan semangat mereka. Erick juga menjelaskan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia U20 2025 sudah dimulai dan ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan dengan kerja keras. Kesempatan yang sekarang sudah kita jalankan. Timnas U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Timnas U20 juga lolos ke Piala Asia U20 2025. Dan Timnas U23 hampir lolos ke Olimpiade 2024. Ungkapnya, memberi gambaran konsistensi perkembangan Timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Ia juga menambahkan bahwa ini adalah awal dari perjuangan yang panjang termasuk untuk Olimpiade 2028. Peperangan kita mulai dari hari ini, kata Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Ini adalah momen yang penuh harapan untuk seluruh pencinta sepak bola tanah air. Kini saatnya Timnas U20 Indonesia membuktikan kemampuan mereka di panggung Asia. Para pemain mari buktikan dengan kerja keras dan semangat juara. Jay Itzes siap jadi pemimpin. 3 modal utama membawanya menjadi kapten 2 laga beruntun di Liga Italia. Jay Itzes kini membuktikan bahwa dirinya memiliki kualitas sebagai pemimpin sejati dengan dipercaya menjadi kapten dalam 2 laga beruntun di Liga Italia. Apa yang membuat pemain ini begitu istimewa dan siap memimpin timnya di lapangan? Dengan 3 modal penting yang dimilikinya, Itzes menjelma menjadi sosok kunci di timnya. Temukan rahasia kesuksesan Itzes. Jay Itzes tampil solid dalam 2 laga terakhir Venezia di Liga Italia meski belum menghasilkan kemenangan. Jay Itzes langsung mengemban jabatan kapten tim dalam 2 laga terakhir. Klub sendiri baru saja ditinggal kapten tim andalan mereka, Joel Pohjanpalo, pada bursa transfer Januari 2025. Joel Pohjanpalo ditransfer ke klub Serie B Italia, Palermo. Sebenarnya ada 2 kandidat terdepan yang menjadi kapten. Sepeninggal Pohjanpalo ada nama Francesco Zampano yang naik jabatan sebagai kapten utama. Namun dirinya tidak menjadi starter dalam 2 laga terakhir yang membuat Jay Itzes ditunjuk sebagai kapten. Penampilan Jay Itzes sangat solid meski belum menghasilkan kemenangan.
Penampilan perdana sebagai kapten tim tersaji pada Giornata ke-23 Liga Italia 2024/2025 di markas Udinese. Jay Itzes gagal membawa Venezia menang pada laga tersebut. Tim berjuluk I Laguinari harus menyerah dengan skor 2-3. Jay Itzes kembali menjadi kapten pada pekan ke-24 saat menantang AAS Roma di Stadion Pierluigi Penzo. Pada laga tersebut, Venezia kalah tipis dari tim ibu kota dengan skor 0-1. Jay Itzes disebut oleh sang pelatih punya 3 modal positif menjadi kapten tim. Ketiganya adalah kemampuan untuk dekat dengan rekan setim, bisa menguasai banyak bahasa, dan tahu bagaimana cara menangani semua situasi. Kapten dan wakilnya yang baru, kami harus membicarakannya, ucap Di Francesco setelah perpisahan Pohjanpalo, kaptennya adalah Zampano. Selepas itu kami memiliki pemimpin di lini pertahanan seperti Itzes. Dia telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk dekat dengan rekan setimnya, berbicara dalam berbagai bahasa, dan tahu bagaimana cara menangani semua situasi. Ini adalah evaluasi yang sedang kami lakukan dan saya akan membuat keputusan pasti pada waktu yang tepat. Hal itu adalah sesuatu yang lebih penting bagi para pemain daripada untuk kami, pelatih. Di Roma, kami memiliki seorang kapten sejati seperti Francesco Totti yang merupakan seorang kapten hebat di atas lapangan. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda, tambah Di Francesco yang pernah menjadi rekan seklub Totti di AS Roma pada 1997-2001. Venezia akan menjalani lanjutan pekan ke-25 di markas Genoa pada 18 Februari 2025. Patrick Kluivert panggil 4 striker baru ke timnas Indonesia. Olero menjadi pilihan utama, Ramadan Sananta geser Hoki Caraka dalam keputusan mengejutkan. Patrick Kluivert memanggil 4 striker untuk memperkuat timnas Indonesia dengan Olero berada di posisi terdepan. Tidak hanya itu, Ramadan Sananta juga berhasil menggeser posisi Hoki Caraka. Bagaimana strategi Kluivert dalam memilih para penyerang ini dan apa harapan besar yang ada di balik pemanggilan mereka? Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Pertandingan pertama melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025, diikuti dengan laga melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Pelatih kepala Patrick Kluivert dan staf pelatihnya termasuk Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg terus memantau perkembangan pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu fokus mereka adalah lini depan yang menjadi perhatian utama karena masih kurang tajam. Ada kemungkinan 4 penyerang akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Berikut adalah prediksi nama-nama penyerang yang bisa masuk ke skuad Garuda oleh Romagnolo Romani, penyerang baru berkewarganegaraan Indonesia yang kini bermain di Oxford United, Inggris diprediksi akan dipanggil. Meskipun baru bergabung, Ole sudah mendapatkan menit bermain dan diharapkan menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan timnas Indonesia. Sebelumnya dia tampil di Eredivisie bersama FC Utrecht, mencetak 2 gol dari 13 laga pada musim 2024 hingga 2025. Ragnar Oratmangoen yang bermain di FC Vedender, Liga Belgia, juga menjadi kandidat kuat. Dengan pengalaman di timnas Indonesia, Ragnar telah mencetak 2 gol dan 2 assist. Meski absen dalam laga melawan Australia akibat akumulasi kartu kuning, kemampuannya sebagai penyerang tengah dan sayap kanan tetap sangat dibutuhkan di timnas. Rafael Struijk meski jarang bermain di Brisbane Roar, tetap berpotensi dipanggil. Pemain 21 tahun ini telah mencatatkan 9 penampilan dan 1 gol di musim ini.
Sebagai andalan di lini depan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, Struijk telah mengumpulkan 22 caps dan 1 gol. Kemampuannya di posisi penyerang tengah sangat diandalkan. Ramadan Sananta yang penampilannya terus menanjak bersama Persis Solo berpotensi menggantikan posisi Hoki Caraka. Sananta telah mencetak 4 gol dan 1 assist dari 19 laga terakhirnya dengan 3 gol di 4 laga terakhir. Sementara itu, Hoki Caraka belum mencetak gol dalam 5 laga terakhirnya, sehingga Sananta bisa jadi pilihan yang lebih baik. Dengan pemain-pemain ini, timnas Indonesia diharapkan bisa memperbaiki lini depan dan meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Para penggemar timnas Indonesia tentu menantikan kontribusi besar dari para penyerang ini di pentas internasional.